Baiklah, sebelumnya saya akan membawakan susunan acara terlebih dahulu. Bapak Polda Banten dan dari Bapin Provinsi Banten, dari Kabid Pajak Daerah Provinsi Banten. Untuk selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sampai akhirnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah bawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Pak Kabid Pendapatan Provinsi Banten, Pak Administrator, kemudian rekan-rekan para hadirin dari BPKB, kemudian dari Labas ya, Ormas yang ada di Banten. Perkenalkan, nama saya T. Syaraf Ali Prayitno. Nama saya T. Syaraf Ali Prayitno. Saya sekarang menjabat sebagai Kasih STNK Polda di Telantas Polda Banten. Saya tinggal di Serang. Saya di sini sebagai penanggung jawab atau yang membawahi di tingkat Polda, yang membawahi pelayanan STNK dan Samsat di Provinsi Banten. Pokoknya yang Samsat yang masuk ke wilayah hukum Polda Banten. Saya senang sekali ada di sini berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, ormas dari BPKB dan Labas ya. Karena saya jarang-jarang juga ke Lebak ini, jadi saya juga kota yang sangat indah, ramai dibandingin Pandeglang. Pertumbuhannya juga saya lihat pertumbuhannya oke dalam 10 tahun, apalagi sudah ada akses yang bagus kan. Double track kereta api yang menuju ke Jakarta itu merupakan suatu kemajuan yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lebak, di Kabupaten Lebak ini dapat berjalan lebih cepat dari yang diharapkan. Apalagi nanti mau ada tol yang insya Allah rencananya pada saat nanti mudik gak boleh katanya. Kenapa sih kok harus ada kepolisian pada saat kita bicara pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor? Jadi kalau pajak kendaraan bermotor itu yang tadi Pak Kabid bilang sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak di Provinsi Banten. Itu dipungut atau dibayarkan di Samsat atau gerai-gerai. Samsat adalah singkatan dari Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap. Di situ ada dari Bapeda, dari Polri, kemudian dari Jasa Harja. Kenapa ada dari Polri? Karena menyangkut dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Sebelum bayar pajak, tentunya kita cek dulu, artian mobil ini, kendaraan ini sah atau tidak, kepemilikannya seperti apa, habis itu tersangkut atau tidak pidana, riwayatnya seperti apa, udah tangan keberapa, semua datanya terrecord di Polri. Ingatnya bahwa data kendaraan yang Bapak Ibu sekalian pegang itu memang harus sama, sesuai. Apabila belum sesuai, dalam artian jual beli yang belum tuntas, dalam artian belum tuntas itu belum balik nama, belum mutasi, itu akan merugikan kita semua. Karena sekarang seperti Bapak Ibu tahu bersama, teknologi informasi sudah sedemikian besarnya, sistem penilangan kendaraan pun sudah menggunakan tilang elektronik. Dan semakin lama nanti jumlah petugas polisi di lapangan itu, khususnya polisi lalu lintas, itu akan sangat berkurang di kedepannya ya. Kalau Anda semuanya, Bapak Ibu semuanya lihat di kota-kota maju di dunia, Hong Kong, China, Singapura,
itu jarang sekali kita lihat polisi jalan. Semua sudah menggunakan kamera. Semua dalam hitungan menit sudah tahu si A di sini tempatnya, plus kamera itu sudah bisa terekam semuanya. Itu udah negara maju. Nanti kedepannya yang sudah dicoba itu Jakarta, sudah dicoba untuk itu. Makanya penerapan kamera elektronik di kota-kota besar itu diterapkan. Beberapa waktu yang lalu di Serang kita juga sudah launching penerapan tilang elektronik di Serang. Itu ada 3 titik. Kalau di kota lain di Banten masih belum, nanti akan bertahap. Korelasinya apa? Korelasinya dengan kita bayar pajak dan data. Itu apabila kita kena tilang, misalnya kita jual mobil atau jual motor, kita jual sudah dikuasai sama pihak yang beli, rupanya belum dibayar nama masih nama kita. Pada saat pihak yang beli itu melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana, otomatis data begitu data dibuka, yang keluar data kita, nama kita, yang dicari ya kita. Nanti kita berurusan sama polisi lagi, diambil lagi, Anda jualnya ke siapa, kapan, berapa, dicari lagi alamatnya. Itu kalau menurut saya nggak enak lah, gitu lah. Masa sih sudah kita jual beberapa bulan yang lalu, kita masih sangkut pautkan, gitu kan. Kemudian kalau ada penilangan juga, surat denda tilang elektroniknya itu larinya ke kita, itu. Tapi untuk menyikapi itu semua biar kita terhindar dari itu, begitu kita jual, entah itu jualnya ke orang langsung membeli atau ke dealer yang jual beli kendaraan, kan bisa tuh kita jual di situ, kita bisa lapor ke Samsat, Pak, kendaraan saya nomor sekian dengan fotokopi STNK-nya sudah saya jual ke si A atau si B, atau sudah saya jual ke dealer yang saya nggak tahu siapa pembelinya, kan. Saya minta diblokir. Silakan Mbak, itu bisa diblokir. Jadi nanti pada saat ada itu lagi, ada permasalahan, jadi status kendaraan itu di database kita di Samsat itu sudah dalam keadaan terblokir. Kita tahu kalau terblokir berarti tersangkut sudah dijual belikan, atau sudah berpindah tangan, atau tersangkut tidak pidana atau segala macam. Kita tidak tahu, statusnya diblokir gitu. Jadi kita yang pemilik awalnya sudah aman lah tempatnya gitu. Kemudian pada saat kita beli mobil atau beli motor dari orang lain ke kita, kalau tidak kita pindah tangankan, nanti akan kesulitan pada saat bayar pajak. Kalau bayar pajak kan mesti minta KTP-nya nih, sama atau enggak KTP-nya. Itu tujuannya apa? Untuk menyamakan bahwa benar STNK ini atas nama KTP yang membayarkan, jadi benar kepunyaan dia, seperti itu. Tujuannya itu kita verifikasi data. Makanya itu sangat penting sekali, terutama kendaraan-kendaraan yang dari luar Banten ke Banten. Itu harus, kalau kita orang Banten beli kendaraan di luar Banten, secepatnya seyogianya harus balik nama ke plat A. Karena apa? Nanti pajaknya masuk ke plat A, ke Banten pajaknya. Kan nggak mungkin kita orang Banten, mobil kita dari Jawa Tengah atau dari Lampung, terutama kalau kita punya usaha, punya truk, kita banyak truk, banyak yang plat nomornya masih luar, gitu kan. Kan kita usaha di Banten, kita dapat uang dari Banten, masa sih kita bayar pajaknya bukan ke Banten? Kan berarti kan kita nggak sayang sama Banten, itu aja. Dan berarti kan kita tidak mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Banten ini. Jadi pentingnya pihak kepolisian itu pada saat urusannya dengan pajak, yaitu karena begitu pajaknya otomatis kan bisa kita lihat tuh pada saat ada penilangan